Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mabrur, NIM 2281131754, kelas A36. Untuk pembahasan yang ke-10 yaitu sumber hukum yang diperselisihkan. Di antara cakupan pada sumber hukum yang diperselisihkan di sini ada yang pertama yaitu syar'uman qablana, yang kedua qaul sahabi, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat al-istihsan, yang kelima al-urf, yang keenam al-istishab. Untuk pembahasan yang pertama yaitu syar'uman qablana, adalah hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Contoh dalam poin ini adalah yaitu yang pertama perintah puasa, sebagaimana perintah juga kepada umat sebelumnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh yang kedua yaitu akad mukhabarah. Ini termasuk akad muamalah yang telah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga akad muzaraah, sama, ini juga termasuk akad muamalah. Yang keempat adalah akad ijarah dan lain-lain. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili mendefinisikan syar'uman qablana dengan arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Ibrahim, yang mana pada Nabi Ibrahim ini telah disyariatkan khitan sampai sekarang. Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa alaihissalam. Secara istilah, syar'uman qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Para ulama berbeda pendapat apakah syar'uman qablana menjadi syarat bagi umat Nabi Muhammad atau tidak. Kemudian poin yang kedua dari hukum yang diperselisihkan yaitu adalah mazhab sahabi, hukum dan pendapat yang disebut oleh sahabat dan tidak dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Kehujahan qaul sahabi. Adapun ulama usul terbagi menjadi dua dalam menyikapi qaul sahabat sebagai dalil hukum. Yang pertama yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa qaul sahabat dapat dijadikan hujah hukum, terlebih ijma sahabat dan pendapat sahabat yang tidak ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujah atau alasan hukum. Kemudian yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah, Jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah berpendapat bahwa pendapat sahabat tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Kemudian contoh dari mazhab sahabi yaitu yang pertama adalah dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kejahatan terhadap binatang itu didenda sebesar 1/4 harga binatang tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah keharaman jual beli inah, karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah mencela hal itu dan pendapat yang disebutkan oleh sahabat tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Mursalah artinya tidak terikat atau mutlaqah. Secara terminologi, maslahat yang belum disyariatkan dengan hukum tertentu untuk melaksanakan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian maslahat yang diperintahkan untuk dilaksanakannya disebut dengan
maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang dianggap atau sesuatu yang dianggap maslahat. Kemudian maslahah yang dilarang disebut juga dengan maslahah mulghah. Mulghah sendiri itu artinya nganggur atau tidak berguna. Kemudian maslahah yang belum diperintahkan dan tidak ada larangannya disebut dengan maslahah mursalah. Al-maslahah secara bahasa berarti manfaat atau al-manfaah. Arti maslahah secara istilah dijelaskan dalam dua dimensi, yaitu al-manfaah dan al-mafsadah. Al-manfaah sendiri artinya kemanfaatan, sedangkan al-mafsadah itu arti dari kerusakan. Arti maslahah secara terminologi dalam pandangan Al-Imam Al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan, atau dalam bahasanya adalah jalbul manfaah dan darul mafasid dalam memelihara tujuan syara. Kemudian syarat maslahah mursalah bisa menjadi hujjah, yaitu yang pertama benar-benar merupakan maslahat, bukan ilusi seperti menghilangkan hak talak bagi suami, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua merupakan maslahat umum bukan khusus, karena maslahat umum itu lebih didahulukan dari maslahat khusus. Kemudian yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan syariat dari segi hukum dan dasar yang disebutkan dalam nas atau ijma. Contoh, seorang gadis yang berbuat zina tidak diasingkan karena pengasingan bisa menimbulkan madarat atau bahaya bagi gadis tersebut. Kemudian poin berikutnya yaitu istihsan. Secara etimologi, istihsan itu artinya menganggap sesuatu baik atau menganggap baik. Secara terminologi, istihsan adalah peralihan hukum suatu masalah dari hukum sebelumnya karena ada dalil khusus yang lebih kuat dari dalil yang pertama. Kemudian macam-macamnya. Yang pertama adalah istihsan dengan nas. Yang kedua istihsan dengan ijma. Yang ketiga istihsan dengan uruf dan adat. Yang keempat istihsan dengan dorurah. Yang kelima yaitu istihsan dengan kias kafi. Al-istihsan secara bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu. Ad-dusya hasanan, sesuatu yang dipandang baik oleh mujtahid berdasarkan nalarnya. Ma yastahsinuhu al-mujtahid biaklihi, mengambil yang lebih mudah karena kesulitan merealisasikan yang ideal. Akhdul yusri lil usri. Menurut Abu Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, al-istihsan arti secara istilah adalah mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya melalui kajian, guna mendalami masalahnya karena adanya sebab yang lebih kuat, sehingga mendorong untuk berpegang pada persamaan itu. Dalil al-istihsan adalah Al-Quran Surat Al-A'raf Juz 7 ayat 145 yang berbunyi ya'khudhu bi ahsaniha. Kemudian hadis Nabi yang artinya apa yang baik menurut umat Islam maka baik pula menurut Allah, yaitu ma ra'a al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Contoh dalam istihsan yaitu yang pertama adalah jual beli salam. Salam ini adalah barang yang dipesan, barangnya belum ada. Menurut ketentuan umum sandaran kias, jual belinya tidak sah
Namun karena ada nas dari hadis yang membolehkan, maka jual beli salam diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah contohnya ijaroh. Ulama sepakat tentang bolehnya ijaroh atas pemandian umum meskipun horor. Tidak diketahui jumlah air yang digunakan dan horor pula jumlah air yang digunakan. Dan bolehnya istisna secara kias dilarang, namun sudah berjalan di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama. Ijma ulama bolehnya istisna, yaitu pengecualian. Kemudian uruf yaitu apa yang dikenal masyarakat umum dan biasa dilakukan, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan hal tertentu. Huruf sendiri ada dua, yang pertama yaitu huruf sahih dan yang kedua huruf fasid. Huruf sahih yaitu apabila tidak tradisi, tidak bertentangan dengan syariat. Adapun huruf fasid yaitu apabila bertentangan dengan syariat. Secara huruf syarat huruf menjadi hujah yaitu umum atau sering. Yang kedua yaitu mengikat, dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mayoritas. Kemudian tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan tidak bertentangan dengan tradisi lain dalam salah satu daerah yang sama. Al-uruf seakar dengan kata al-ma'rifah, pengetahuan, dikenal atau terkenal, dan al-ma'ruf, kebaikan. Al-uruf berhubungan dengan adat, yaitu al-adah. Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uruf adalah kebiasaan mayoritas suatu masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Contohnya, kebolehan jual beli emas secara tidak tunai atau murabahah. Seperti zaman sekarang, pembelian emas pembayarannya melakukan transfer. Karena secara uruf bahwa saat ini masyarakat telah menjadikan emas sebagai komoditi, bukan sebagai uang seperti zaman dahulu. Kemudian poin yang terakhir yaitu istishab. Secara etimologi, istishab itu artinya menganggap, membersamai. Secara terminologi, istishab adalah menghukumi sesuatu saat ini dengan hukum masa lalu, kecuali ada dalil yang menunjukkan perubahan kondisi tersebut. Adapun istishab ini dibagi macam. Yang pertama adalah baro'ah asliyah, tidak ada dalil. Al-aslu al-ibanah. Al-aslu al-ibahah, yaitu asal suatu perkara, yaitu mubah. Kemudian yang kedua adalah menetapkan hukum syar'i sampai ada dalil yang menyelisihinya, menyertakan hukum suci jika ragu-ragu tidak suci. Kemudian yang ketiga, syariat menunjukkan eksistensi dan keberlanjutan hukum kepemilikan tanah sebab membeli sampai ada dalil yang menghilangkan kepemilikan tersebut. Kemudian yang keempat berkaitan dengan nusus syar'iyah dari Al-Quran atau nas-nas Al-Quran dan hadis. Al-istishab berasal dari kata as-suhbah, bersahabat. Artinya secara bahasa adalah meminta bersahabat, membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Ibnu Hazm al-Zahiri menjelaskan bahwa arti al-istishab secara terminologi adalah berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis sampai ada terbukti ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Misalnya
seseorang tidak wajib membayar hutang selama tidak ada bukti bahwa dia telah menghutang. Yang kedua, contohnya adalah pada dasarnya transaksi muamalah diperbolehkan. Hutan menjadi milik bersama sebelum terbukti ada pemiliknya. Al-Iqta' dan Ihya'ul Mawad. Kesimpulannya, perselisihan dalam ilmu merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaful ulama rahmatun. Perselisihan para ulama mujtahid menjadi rahmat bagi umat. Seperti halnya hukum-hukum yang sudah kita cermati di depan tadi, sebagai orang awam tidak ahli ijtihad, sudah selayaknya kita mengikuti beberapa pendapat ulama dalam berpegang suatu hukum agar tidak tersesat, karena hukum itu tidak boleh kita terapkan menggunakan perasaan. Harus ada ulama yang kita ikuti kalau kita bukan sebagai orang yang ahli ijtihad. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.